Pendakian gunung tujuannya adalah puncak. Naif emang ketika kita berkata naik gunung tujuannya bukanlah puncak. Tapi sejatinya untuk puncak gunung, kembali pulang ke rumah dengan selamat dan bertemu keluarga, itu adalah tujuan utamanya. Pendakian Gunung Raung, impian para pendaki. Jalur yang ekstrim dan medan yang berat, emang susah untuk dicapai. Gunung yang katanya unik, kata orang sekitar. Dan ternyata pendakian kali ini gue mendapat keunikannya. Ikutin perjalanan keseruan kita di sini. Perjalanan ke Gunung Raung, kita menggunakan kereta api. Transit di Surabaya, besoknya kita lanjut ke Banyuwangi. Sekarang kita mau boarding untuk masuk ke kereta. Keretanya udah ada. Vlog dong. Di mana ini, Pak? Gak tahu gue yang punya kawasan siapa. Lu. Yang dikasih makan ke gue aneh-aneh semua. Yang gak biasa gue makan lagi. Tapi makasih ya. Katanya harus nyobain. Di hari kedua, gue melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api untuk menuju stasiun Banyuwangi. Jadi kita sekarang mau menuju ke Banyuwangi dari Surabaya. Sekarang udah pukul setengah 6 pagi. Teman-teman udah pada di dalam. Perjalanan 4 jam untuk sampai ke Banyuwangi. Mantap. Setelah perjalanan 4 jam, gue akhirnya nyampe di Banyuwangi, stasiun Kalibaru, stasiun yang paling dekat untuk gerbang pendakian Gunung Raung. Kita dijemput menggunakan ojek oleh salah satu tim Savana yang nantinya akan menjadi guide kita di pendakian Gunung Raung nanti. Untuk basecampnya kita di basecamp Buseto.
Sekarang udah jam 11.18, akhirnya nyampe juga di Kalibaru, Banyuwangi. Yang lain udah pada start naik ojek untuk sampai base camp. Kita sekarang menuju ke base camp juga. Perjalanan untuk sampai ke base camp Musuto itu sekitar 30 menit menggunakan ojek dari stasiun Kalibaru. Di saat yang lain masih di air terjun, di sini gue memutuskan untuk briefing sementara bersama guide dan porter yang kita gunakan di pendakian Gunung Raung. Oh iya, for information, Savana Trip ini adalah pendakian pertama mereka di Gunung Raung. Jadi kita harus kerjasama dengan orang lokal, porter, guide-nya untuk memastikan segala kebutuhan anak-anak itu terpenuhi di atas. Setelah selesai briefing bersama tim guide dan porter, gue akhirnya memutuskan untuk briefing bersama tim untuk mengecek persiapan pendakian mereka besok. Karena kita harus mengecek kembali peralatan dan kesiapan anak-anak untuk melakukan pendakian. Kayaknya udah nggak sabar banget nih. Lagi packing time dan ini guide-nya kita nanti. Ayo bang, lagi prepare untuk alat-alatnya. Rombongan masih kurang 4 orang, lagi perjalanan menuju ke sini. Bawa dari sana Lindy. Aku juga dapat paket. Yuk, yang berhadiah yuk. Oh ya. Jadi hari ini udah hari pendakiannya kita. Sebelum mulai pendakian kita sarapan dulu. Anak-anak pada sarapan semua. Jam 7 kita rencana mau start untuk pendakiannya. Semoga cuaca hari ini lancar dan cerah, diberi kemudahan. Amin. Kita mulai start pendakiannya nih, kita naik motor ke pos 1. Sebelum melakukan pendakian, kita diharuskan untuk briefing dulu di sekretariat pendakian Gunung Raung. Nanti kita akan dijelasin untuk proses dan apa saja yang kita harus lakukan atau taati di atas gunung nanti. Media sosial ataupun dari teman-teman yang sudah pernah ke sini, Raung seperti apa, trek dan tantangannya seperti apa. Untuk Raung Pia Kalibaru sendiri terdiri dari 4 puncak. Seperti gambar yang ada di belakang saya, yang ada garis merahnya. Yang pertama puncak bendera, batas vegetasi. Yang kedua puncak Tusuk Gigi. Yang ketiga puncak 17 dan yang terakhir puncak Sejati. Mengenai puncak 17 nanti samain kondisional saja. Karena peserta banyak, cuaca kalau bagus samain bisa naik ke 17. Kalau memang tidak memungkinkan jangan memaksakan diri. Karena treknya lumayan parah sekarang, jadi susah untuk dinaiki. Apalagi kalau personilnya banyak. Satu orang bisa memakan waktu 20-30 menit. Disamain kalau kesiangan di sana, kehabisan waktu di 17, sampai puncak Jati kesiangan nggak dapat apa-apa, dapat tembok, sama aja samain foto di halaman rumah pakai pelakar kan kalau gitu. Jadi mending samain tembak puncak Jati, turunnya mampir ke Tusuk Gigi, turunnya lagi mampir ke 17. Setelah briefing dan mengisi dokumen lainnya, gue sama teman-teman akhirnya lanjut perjalanan untuk menggunakan ojek lagi untuk sampai ke pos Sunaria, gerbang pendakian Gunung Raung. Foto dulu. Oh iya, dari base camp untuk sampai ke pos Sunaria itu sekitar 30 menit menggunakan ojek. Untuk biaya ojeknya udah termasuk paket trip yang udah diberikan dari Safari Adventure. Jadi teman-teman gak perlu pusing lagi. Pokoknya tahu beres dah, ikutin deh dan pantau banyak promo untuk Safari Adventure. Di pos Sunaria kita disuguhkan kopi oleh Mbak Sunaria, sang sesepuh Gunung Raung. Sini dia sempat ngasih wejengan buat kita semua, dan kita sempat foto-foto loh buat kenang-kenangan. Ya, biar dapat gambar bagus. Amin.
Jam 8 lewat 15 menit kita mulai start pendakian dari pos 1. Estimasi perjalanannya untuk sampai ke posnya itu sekitar paling cepat 7, paling lambat itu 9 sampai 10 jam. Bismillah aja. Semoga cuacanya cerah. Kirain udah duluan sampai sana. Enggak lah. Tim slow berarti ya? Iya. Tim slow. Udah habis 10 semangka tuh. Habis 10 semangka. Itu sisanya taruh semua tuh. Perjalanan ke pos 2-nya kita mampir di salah satu warung yang bisa dibilang warung satu-satunya di Gunung Raung. Ya, sekitar setengah jam perjalanan dari pos Sunaria kita mendapat warung. Di sini jual banyak. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 bisa dibilang trek paling lama. Ditempuh selama 2 jam perjalanan, tetapi trekkingnya masih terlalu santai. Jadi nggak terlalu butuh tenaga ekstra lah ya. Finally, akhirnya kita sampai di pos 2 juga. Setelah perjalanan 2 jam ditempuh dari pos 1 ya. Pondok apa namanya? Pondok Rasta. Pondok juga gini. Pondok apa? Oh ya Allah, gak ada benar ini. Aduh, gila 2 jam. Dan ini katanya trek yang paling jauh dari pos 1, dari pos ke posnya ya. Jadi pos 1 ke pos 2 itu memerlukan 2 jam perjalanan. Selanjutnya dari pos 2 ke pos 3 itu katanya dekat. Dan selanjutnya gitu-gitu terus, anjir. Guys, dan ini orang-orang Rinjani. Orang-orang Rinjani gue nih. Reuni di gunung, mantap kan? Setelah sampai dari pos 2 kita lanjut ke pos 3. Nah, di pos 3 ini kita memutuskan untuk makan siang di sini karena waktunya juga udah sekitar jam 11 mau ke jam 12. Hehe. Lemes besti. Nggak disemangatin ayang. Kita semangatin ayang besti. Mantul. Bang Tri makan Bang Tri. Akhirnya nyampe di pos 4 cuy. Panas banget. Full. Enggak sehat loh. Hah? Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu 1 jam. Kita pas juga sih sampai 1 jam. Mantap. Yang pendakian yang paling berat itu katanya dari pos 4 ke 5, 6 dan 7. Semoga kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bukannya nih loh. Tanjakannya mantap. Tolong yang nitip salam, pikirkan baik-baik. Nanjak terus. Capek Besti. Luar biasa treknya Besti. Pengen tarik tambang sih. Pas 17-an masih belum. Hah? Sedikit menix. Apa? Guys. Ya kan boros bang kalau minum. Oh, Di kereta minum 2 bang. buset. Iya masih proses pengembalian suara sih. Mau nyanyi nanti. Gimana Bul? Mantul? Enggak bang. Mata komandat. Mantul sekali Basti. Perjalanan dari pos 5 ke pos 6 itu 1 jam dengan trekking yang luar biasa. Tadi berhenti di pos Bayangan, sekarang udah berat-berat di pos 6-nya. 1 jam lagi untuk sampai ke pos 7. Semangat Besti. Tapi bohong. Ya biar semangat aja. Biar semangat aja, belum dipatahkan. Baru dibangkitkan nih semangatnya nih. Nanti diturunkan kembali. Nah, belum ketemu orang turun nih. Kalau ada yang orang turun.
Trek ke Gunung Tujuh gokil. Gunung Tujuh. Kok gue ingatnya Gunung Tujuh ya, Bul ya? Masih gagal move on Kerinci. Finally akhirnya nyampe juga pos 7. Gila, sekarang jam 6. Pas nih 10 jam. Terlalu santai kita di trek. 10 bang. 10 ya? 8 lah. Oh iya, astaga. Oh enggak lah. 8 lah. 8 jam ya? 8. 8 jam. Ada aja obrolannya. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh iya, 18.00. Iya, 8 jam kita sampai. Alhamdulillah dikasih kemudahan walaupun luar biasa. Jadi kita mau prepare. Kita mau prepare untuk karena rencana summit jam 1 dan kita masih ada tunggu lagi, ada sekitar 6 orang lagi. Itu bareng guide sama porternya kita yang lagi di jalan menuju ke sini. Nanti kita prepare untuk makan malam sama prepare briefing juga. Gila banget. Deal. Bang, gue duluannya. Gue masukin file dulu. Udah semua nih? Belum. Sudah ya? Karena jalur ekstrim. Pendakian Raung sukses. Di pos 9 kita mempersiapkan alat climbing kita, karena di pos ini adalah pos terakhir. Setelah pos 9 kita akan menemui untuk sampai di puncak pertama, yaitu puncak bendera. Jadi semua keperluan alat climbing kita persiapkan di sini. Oh iya, total untuk sampai ke puncaknya sekitar 6 jam dari pos 7. Puncak bendera. Pakai tongsis. Ekstrem 1. Padanya. Jadi di belakang gue itu adalah tanjakan ekstrem 1 yang harus pakai tali temali. Luar biasa. Semoga aja cerah ya Allah, Kak. Langsung. Iya sih. Kalau Jadi keputusannya kita balik lagi ke Korea karena cuacanya nggak memungkinkan dan cuacanya buruk juga, hujan badai dan yang lain juga udah mulai turun. Gimana ya gagal puncak. Jadi kita mutusin untuk balik karena cuaca sama badai. Sayang banget ya. Gender serius harus. Besti, kenapa Besti? Nela Besti dihajar badai Besti. Sampai mana Besti? Sampai sobek nih. Mana? Kena ya? Oh udah sobek juga. Ini mah kena ini. Setidaknya udah nyampe puncak bendera ya guys ya. Gak miris-miris banget ya. Sama Raung. Badai! Badai!
happy. Finally, akhirnya. Diterjang badai. Bos. Kita nyampe di camp area lagi. Sekarang jam berapa ya? Bang. Mencoba menghibur diri. Nah, Waduh. Jalan treknya licin banget dan Ini hadiahnya nih. lihat ini. Gokil. Kepleset mulu jalannya. Treknya mantap. Tahun depan deh balik lagi deh. Dari basah kering basah lagi. Nah, itu dia. Gokil. Spaghetti, Cuk. Chef, thank you, Chef. Chef Fadil. Yang punya makanan, makasih ya, Mas. Mantap, enak kok. Nanti gue makan spaghetti soalnya. Serius. Nyautin bangsat. Akhirnya kita turun. Mari pulang. Marilah pulang. Silakan. Kelihatan kakinya enggak apa-apa. Ngeri dong. Goodbye Raung. 5 cm depan mata gua. Goodbye Raung. See you next time Raung. Ketemu di puncak ya. Ketemu di puncak juga ya. 500 meter. 500 meter di puncak. Aduh. Berhenti di situ. Asli gosong banget, Cuk. Gosong. Kan emang aslinya gosong gak sih? Ya Allah. Anjir. 3 jam turun dari pos 7. Putih lagi ya Allah. Asli gosong banget muka, Cuk. Di pos 7. Iya, Pak. Ya Allah. 3 jam untuk turun sampai di pondok. Pos 1. Pos 1 ya. Mantap. Lagi nunggu ojek untuk diantar ke base camp. Oh, depan sini ya? Awas. Besti, thank you ya. See you next time. Sampai ketemu. Ya, insya Allah. Acaranya semoga dengan doa kirinya lancar. Akhirnya kelar juga. Sekarang kita mau balik perjalanan menuju Jakarta. Jauh banget lagi perjalanannya. Aduh, gila. Makasih, Raung. Finally akhirnya nih sampai Jakarta, tripnya kelar juga. Mas Tri, thank you Mas. Oke. See you next time. 8 hari, luar biasa.